Berita hoax yang paling tinggi, yang sering paling surveinya Heeh. berdasarkan penelitian itu tentang kesehatan, Heeh. sama agama. Agama dua Itu itu. banyak banget. Itu Ih, belum tentu kalau itu ditambah lagi Inalum, ada yang suara tiba-tiba kecil itu iya kan, iya iya iya. baru tambah musik-musik dikit, Iya iya iya. terus Sanjol bos menangis, Aduh. kutipan ayat. Saya juga nggak percaya itu bener nggak atau enggak. Este podcast Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Fidra kembali menyapa Sobat Kom di Ngonten. Ngobrol santai tentang apa saja. Oke, di samping saya ada Suryadi Said. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Sehat? Fidra, sehat. Alhamdulillah. Saya kalau dipanggil Mas itu agak-agak seneng banget gitu. Bener, karena kalau nggak sehat nggak mungkin saya di sini. Ya. Oke, kita santai aja ya. Ya. Makanya kalau ada kursi ini berasa di rumah gitu kan. Jadi agak Nggak usah tegang ini ya. Ya santai. Saya udah tegang duluan soalnya. Kelihatan ya. Iya. Faktor kebiasaan untuk apa ya namanya? Kalau misalnya kita ngobrol di rumah itu kan tanpa kamera aman. Ini kalau Iya. di kamera agak sulit. Yang kita anggapnya nggak ada kamera. Ya? Oh iya. Isur itu yang biasa saya menyapa Suryadi Said. Kalau sekarang sibuknya lagi sibuk apa nih, Sur? Sibuk masih di dunia kejurnalistikan, Ya. dunia wartawan. Oke. Alhamdulillah dikasih lagi amanah Ya. untuk memimpin Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bontang. Oke. Selamat dulu sebelumnya. Benar-benar. Selamat untuk kedua kalinya. Periode 2023 2026. 26. Benar ya, 3 tahun. Ini periode yang Dua ya. Dan terakhir lah ya. Terakhir ya. Karena saya nggak mau kayak Soeharto. Waduh. Kita ngomongin. Nggak Ini boleh. kalau wartawannya agak-agak sedikit tajam ya. Enggak, memang gini, Pit. Ya. Wartawan itu dianggap kayak orang yang serba tahu ya. Iya, dan mencari tahu. Benar, jadi waktu ya ini contoh waktu itu ke Sangkuliran di kampung Ya. kan. Jawa Timur itu ya. Iya. Jadi taunya nenek itu almarhum wartawan. Oke. Jadi itu ada, coba itu, oh Isur mana itu? Ada bola lampu mati. Karena dia nggak tahu kan. Iya, iya. Tolong perbaiki tuh listrik. Wow. Ya, karena dia kayaknya wartawan serba Iya. tahu. Iya, Jadi suka memang baca gitu kan, mencari memang informasi ya. modelnya itu wartawan tuh dianggap serba tahu dan harus tahu. Ya. Seperti Oke. itu. Dan baru-baru saja untuk wartawan juga barusan merayakan hari ulang tahunnya ya. Hari pers ya. Pers nasional. Pers itu bagian dari wartawan. Pers itu, ya benar, pers itu sebuah kegiatannya ya. Pers Oke. itu kata benda sih ya. Iya, 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 iya. Pers itu sebagai lembaga pers. Mm-mm. Pelakunya wartawan. Jadi kalau Isur ini menjadi seorang jurnalis itu apakah memang kecemplung atau passion gitu? Pengen sudah cita-cita dari awal dulu. Kalau dibilang ke passion sih baru Ketemu. belakangan, baru berapa tahun kebelakangan lah. Mhm. Tapi awalnya saya kan juga besar itu di Bontang sejak usia 2 tahun udah di Bontang. Oh, oke. Jadi di Bontang, ikut orang tua lah ya, Ya. kerja. Pola tabiatnya orang Bontang itu kan hanya ada beberapa siklusnya ya, kalau misalnya Ya, kerja. oke. Kalau nggak di Pupuk Kaltim, kalau lulus kuliah ya, Ya, benar. PT Badak, tambang, Pemerintahan. mentok-mentoknya PNS. Kalau Ya. nggak bisa PNS, honorer. Honorer, benar. Itu saja yang Ya. di kepala mereka ya. Mindsetnya ya. Jadi nggak pernah ada di benaknya jadi wartawan. Oke. Nah memang perjalanan karirnya itu sebuah kecelakaan karena kecelakaan tanda kutip ya. Iya, Karena iya, iya. dulu waktu kelas SMA itu tahun 99, kelas 2, kelas 3 kita bisa mendaftarkan diri atau kerja tes itu bisa di PKT Badak pada saat itu kan. Oke. Nah pada saat itu di PKT itu ada lowongan, saya masih sekolah ya. Mhm. Ini kebetulan IPA. Iya. Sudah sampai di tahapan tes kesehatan. Iya. Ternyata buta warna apa sih kalau yang parsial? Oh, parsial.
Parsial. Pertama kali berarti kemudian di PT Badak juga di beberapa jeda masih menganggap apa itu butuh warna parsial gitu kan. Karena masih orang tua juga nggak paham soal itu. Iya. Kemudian jeda berapa bulan selanjutnya terus lagi PT Badak sama. Iya. Tes-tesnya lulus sampai di tes kesehatan. Iya. Yang sudah 90% masuk ternyata butuh warna parsial ya. Akhirnya udah ini kenapa butuh warna parsial. Cari tahu ternyata itu nggak bisa diobati. Oke. Itu apa kalau boleh tahu? Warna parsial. Sensitifnya itu apa tuh? Ya mungkin karena persyaratan di PKT Badak kan nggak boleh buta warna. Nggak, maksudnya nggak bisa lihat warna. Ya biasa tes buta warna pernah kan? Ya ada tuh titik-titiknya itu Ya, kan. titik-titik. Buku ada titik Benar. angka gitu. Nah, biasanya kalau parsial itu ada warna yang muda. Oh, oke. Kalau yang awal-awal itu masih bisa. Iya benar. Lembaran terakhir itu udah nggak bisa. Yang agak warna coklat, agak Yang lebih muda bercampur. banyak banget Yang bercampur, mudanya, iya. nggak bisa. Oh. Jadi udah dari situ, kalau ada guru BP bilang, tapi udah masuk IPA. Iya. Di SMA 2. Iya. Satu sekolah soalnya gitu. Iya. Itu salahnya ya. Iya. Mudah-mudahan di sekolah SMA sekarang itu seharusnya siswa sebelum masuk IPA atau masuk IPS, masuk bahasa, terutama masuk IPA ya harus ada tes dulu lah kesehatan dan nggak kecewa ya karena parsial. Nah, itu nggak ada, jadi masuk IPA. Jadi untuk apa masuk IPA kalau nggak akan terpakai di teknik lah gitu ya. Itu teknik ya. Kamu kan mengambil arsitektur pada saat itu kuliah. Nah dari saat kecelakaan itu, tanda kutip, udah berubah haluan, ngambil dapat gambaran ada senior itu ngasih tahu ada komunikasi jurnalistik. Oke. Awalnya bukan jadi wartawan tapi Itu kuliahnya ya setelah Iya, SMA. Jadi ambil kuliah dulu. karena komunikasi jurnalistik mikirnya dulu di radio kan kelas 2 SMA juga. Iya. Dan mikirnya udah masuk komunikasi aja. Karena HI pas itu belum ada. Iya. Di tahun 2000 belum ada HI ya. Betul. Segala macam, apalagi jurusan komunikasi masih minim. Iya, benar. Nah, coba ya udah itu. Oke, tadi ada sedikit menyinggung tentang radio. Ya. Kalau boleh bercerita nih teman-teman, saya itu memang di basicnya di radio sampai sekarang kan. Orang di samping saya ini adalah orang yang paling dan sangat berjasa. Kalau hiperbola ya. Saya kan harus latih. Oh iya. Majas personifikasi juga harus Iya, gitu ya. menggambarkan. Benar. Ya terus terang untuk belajar radio, orang ini si Isur ini yang mengajak saya gitu kan. Karena di Radio Gelap waktu Saya itu kan. udah lupa ya. Ah, Masih ingat. harusnya sejarah saya. Jadi saya tuh pengen sedikit bercerita dan berbagi kepada teman, tidak melupakan sosok orang yang berjasa untuk di kehidupan kita. Kebetulan. Dan saya sangat berterima kasih ada ilmu yang sangat bermanfaat di kehidupan saya sekarang ini kan. Iya. Jadi saya tuh diajarin untuk berpikir tidak boleh lebih dari 4 detik. Ketika bukan 4 detik, 2 detik ya. Berbicara. Ketika ada kekosongan. Jadi mikir nggak boleh lebih lama gitu kan. Pengulangan pun juga jangan sampai dilakukan. Kalau istilah public speaking sekarang filler gitu kan. Jadi fillernya nggak boleh by the way, oke. Iya. Dan itu orang ketika saya dulu siaran di radio Nada Bontang Indah atau Sudah tutup ya. oh iya, Tutup. legend lah. Ini di era si Sonia. Iya, Aduh, Sonia. asik itu radio. Waduh. Itu saya belajar ketika on air di radio, orang di sebelah saya ini yang suka ngitungin fillernya saya. Apa ya? Mungkin bahasanya kalimat-kalimat kata-kata tidak penting, tidak perlu dikeluarkan. Biasanya kan itu pengaruh dengan ketika kita memikirkan sesuatu yang kita bingung. Iya, benar. Nah, akhirnya ada secara refleks kita ngomongnya pengulangan. Ya itu biasa. So British juga yang ngomong bilang waktu itu kan. Itu kalau di radio apakah mendompleng atau sedikit mempengaruhi Isur untuk masuk ke ranah kejurnalistikan gitu sih? Nggak ada yang ngefek ya? Dia lebih kepada kebutuhan hidup ya. Hidup ya, oke. Pada saat itu kan mikir mungkin juga bukan soal kebutuhan hidup, tapi titik jenuh di radio hampir 5 tahun 6 tahun kalau nggak salah. Akhirnya apalagi nih yang harus dilakukan. Kalau gini, kalau menurut saya, saya tuh kalau sudah di puncak gini, sudah mentok, mending
jangan puas, jangan terus berada di atas Iya. puncak. Oke. Itu pasti akan, kalau jatuh sakit banget. Wah. Mending turun sendiri dengan sadar, cari pengalaman baru. Betul. Itu yang saya lakukan Pak. Jadi akhirnya nyari kegiatan atau keahlian yang baru. Pada saat itu berpikir ada peluang memang Media Center PON 2008. Oke. Ya. Media Center PON itu kalau Kalau nggak salah itu yang di daerah Bukit Indah ya? iya, Media Centernya. ya Stitek dulu ya. Stitek dan Itu Satpol, buat jadi Satpol. diajak masih zaman, saya nggak tahu apa Hamdi Abdillah waktu itu masih Almarhum, bebasnya, almarhum. Iya. Ada Pak Taufik, Ya, Pak Taufik Dr. Rahman. Itu yang membidangi. Jadi ada beberapa dari Bontang yang diajak untuk ikut pelatihan menulis berita Media Center PON. Itu belum ada kalian sama sekali. Ini sama Herning ya teman kita dulu. Ernie, Ikut juga ada ya. Tika Anwar, Oke. ada Indah yang dari Disidik, Oh iya benar. ada Bang Supriyansah, yang pemain bola itu Ya, sekarang di Yusuf. Yusuf. Ada yang sekarang di LH, saya lupa namanya, Iya. masih di LH. Banyak kan. Nah juga tidak banyak ya, berapa ya? Lebih dari satu sih ya. Dari situ awalnya Ya. ada Mbak Eli. Oh, Dulu di Erliana. Ya, Erliana. Erliana. Itu yang membimbing lah. Oke. Ya dari situ awalnya tahu menulis gimana jadi wartawan itu di Media Center PON itu. Pernah nggak sih pada saat nulis berita gitu kan, ada sesuatu yang orang lain nggak berani beritain tuh? Misalnya surat kabar ya dulu kan, surat Koran, kabar ya. koran, tabloid atau majalah gitu ya nggak berani apa sih namanya memberitakan, Oke. dan hanya Isur menulis dan memberitakan. Iya. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Dan itu bukan, dan memang sebuah keharusan sih Fit, ya. Iya, Karena dalam kode etik jurnalistik itu kan bahwa wartawan atau pers itu harus memihak kepada kebenaran dan Iya. bukan golongan tapi kepada masyarakat. Ya. Jadi kita yang harus menjadi pilar yang paling di depan. Oke. Jadi kalau ditanya soal itu pernah, dan itu biasanya terjadi merasa ini sebuah kebanggaan. Oke. Dan biasanya hal itu yang dicari-cari teman-teman wartawan di lapangan. Karena kalau kita nulisnya semuanya temanya sama atau objeknya sama, kayaknya nggak ada yang spesial. Iya. Ya, jadi memang biasanya sebuah prestasi. Pernah ada ancaman-ancaman? Kalau pada saat itu Bukan kasus yang barusan berbeda ya? beda, yang berbeda. bisa disebutin ya. Iyalah. Ada satu berita lagi memang tentang sebuah perumahan yang ilegal kan, tanpa IMB. Ya. Saya beritakan, kemudian kemudian saya desak waktu itu wali kota. Dia bilang oke, saya tutup. Jadi gini, wartawan itu seperti saya jadi sutradara lah. Oke. Jadi saya pengen ini proyeknya ditutup dulu sampai ada IMB. Karena besar banget proyeknya. Iya. Proyek perumahan, kompleks perumahan. Saya bilang akhirnya ditutup lah sama Satpol nih, udah segala macam. Ketika udah 3-4 kali berita naik, ternyata dia janji tutup. Tapi saya nggak percaya pada saat itu. Nah, iya. Cari tempat, ketinggian, manjat pohon, saya foto lagi. Weh. Ada kegiatan. Beritakan lagi besok paginya kan koran masih. Iya. Heboh lagi. Judulnya emang bikin geram sih. Iya. Bla 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 bla, bohong. Oke, iya. Jadi lebih ada kata bohong. Pemancing ini ya, orang minat orang Emang bohong membaca. bener sih, emang dia bohong gitu kan. Asal jangan bilang pembotek ya. Ya emang kalau ancaman secara fisik nggak ada, tapi kekerasan fisik nggak, tapi ancaman-ancaman itu ya ada lah, ada. Sampai berupa materi juga ada. Iya. Uang saya gepok itu sudah ada. Dan diterima? Nyesal saya nggak terima. Enggak lah ya. Karena pada saat itu belum mikir nikah, jadi alhamdulillah masih muda waktu itu. Iya. Kemudian, tapi Idealisnya masih ini kan, masih tinggi-tinggi banget waktu itu. mungkin ya, mudah-mudahan masih terjaga. Amin. Sebenarnya bukan wah banget ya dibanding dengan teman-teman yang di wartawan di daerah-daerah lain itu sampai ada yang meninggal. Di daerah Sumatera itu pernah ada yang beritakan apa, bos-bos sawit, tambang itu diberitakan, besok paginya Hilang. bukan hilang, mending kalau hilang, Iya.
ditemukan dalam karung mayat. Gitu. Hilang. Ya hilang nyawanya. Iya. Ya jadi kalau dibilang tidak seberapa lah, hal yang diancam-ancam itu tidak seberapa. Oke. Tapi sekarang masih ngerasa enjoy untuk menjalanin. Kayaknya sudah bagian darah daging, Darah karena daging, ya? dari dunia kejurnalistikan ini Lebih hidup lah, istilahnya lebih bisa kehidupan ya. membiayai anak lah. Oke. Dan mau beristri 2. Oh, amin. Enggak, ini soal kita. Enggak ya, tolong istri. Itu niat ya. Enggak. Niat gak apa-apa. Bercanda. Semoga tersampaikan niat yang tadi. Ini 2 kali periode memimpin sebuah organisasi insan pers yang ada di Kota Bontang. Ya. Pembedaan di periode pertama sama periode kedua. Biasanya kan kalau yang pertama agak sedikit, wah ini menunjukkan idealis mau Kayak Jokowi ya kan, periode terakhir ya. Oh, oke. Jadi paham. Jadi PWI Bontang itu baru ada usia 6 tahunan. Oh, baru ya? 3 tahun pertama itu dipegang sama Pak Agus Susanto yang sekarang dulu bos besarnya Bontang Poskoran ya. Iya. Kemudian 3 tahun berikutnya saya. Nah, 3 tahun pertama kepemimpinan PWI Bontang, Persatuan Wartawan Indonesia Bontang itu misi saya bagaimana mempromosikan PWI, merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Karena untuk menjadi anggota PWI wartawan itu di PWI nggak bisa sembarangan. Walaupun kamu bisa tidak nih bisa nulis berita, nggak serta-merta bisa masuk PWI. Okay. Ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu harus memegang sertifikasi muda. Okay. Jadi punya UKW lah, uji kompetensi wartawan. Kalau dia sudah merasa punya sertifikat UKW baru boleh masuk PWI. Jadi bisa dijamin anggota-anggota PWI adalah 100% wartawan bersertifikasi. Kalau ngomongin tentang kehidupan atau passion gitu kan, kebanyakan orang yang profilnya atau profesinya sebagai wartawan menghasilkan karya sebuah buku. Apakah ada tujuan ke situ endingnya seorang Suryadi Said? Enggak pernah berpikir bahwa bisa membalikkan buku ya. Iya. Paling cuman di kepala itu cuman bermanfaat buat orang banyak aja. Oke. Kalau buku itu kayak apa ya? Saya merasa kayak semacam ijazah yang Oke. untuk apa? Itu kayak. Tapi biasanya buku itu sebuah legacy, sebuah peninggalan yang bisa. Ijazah kan. Iya benar. Legacy begitu pernah kuliah, pernah sekolah kan. Iya benar. Nggak pernah berpikir sih. Jadi ya gini aja. Nggak pernah berpikir. Dan emang nggak suka nyusun buku segalanya, nggak suka. Tapi ada sebagian teman-teman juga, beberapa wartawan anggota PWI itu punya buku. Oke. Pernah ngejelasin nggak sih atau anak bertanya, bapak tuh atau abah ya manggilnya? Abah, anaknya nanya abah kerjanya apa sih sebenarnya? Oh iya. Sekarang itu kan jelasinnya gimana tuh? Di sekolah kan juga sering dia memperkenalkan diri kan. Di kelas kan ditanya bapaknya, abahnya apa. Iya saya bilang wartawan karena memang nggak pernah harus apa ya? Saya nggak pernah merasa rendah karena profesi wartawan itu buat saya bukan pekerjaan, itu profesi. Iya benar. Ya kan, lebih derajatnya selevel lah dengan wali kota. Iya. Iya kan. Ngemimpin perusahaan juga. Benar itu benar kita. Masih anak itu ya tahu wartawan, tahu kerjanya apa. Dan jam kerjanya juga nggak teratur kan sebenarnya ya wartawan tuh kan. Tetap 24 jam kan? Iya kan, non-stop kan. Malah nggak ada jam. Ya maksudnya ngebuka mata dan telinga untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan membuktikan kebenaran sama enggaknya. Seorang Isur untuk membuktikan sebuah informasi, kalau istilah sekarang tuh hoax atau bukan gitu. Caranya ya. Caranya gitu. Gimana sih Sur? Kan sekarang banyak wartawan yang tanpa label, tanpa lembaga, tiba-tiba bisa memberikan sebuah informasi dan bangga-bangganya ya entah lewat media sosial, Twitter, Instagram, TikTok atau apa gitu kan, media sosial yang banyak. Menurut Isur itu gimana tuh kalau nanggapin orang-orang seperti itu? Nah, itu bukan, jadi begini bedanya. Ya. Saya wartawan. Ya. Berarti saya wartawan nih. Benar.
Saya punya radio. Ketika saya menulis sesuatu di media sosial saya nggak punya Facebook sih ya. Iya. Saya nggak punya Facebook. Anggaplah saya posting di Instagram tentang adalah kasus pemberitaan soal Jalan. wali kota Zimbabwe Wakanda korupsi. Iya. Di Instagram nih ya. Tapi saya wartawan nih. Itu bukan dianggap produk berita ya. Oh, berarti jadi anggapan produk personal aja gitu ya? Iya. Pendapat, jadinya pendapat. Jadi dianggapnya itu lebih nanti ketika kena hukuman lebih ke undang ITE. Oh, oke. Jadi kalau saya nulis wartawan, Iya, dan dia disebut berita. Jadi ketika muncul di sebuah website, sekarang kan web atau koran ya, itu produknya ada berita. Oke, Kalau itu di media sosial, bagaimana kalau misalnya gini? Saya punya media akun Praja Pos, akun Facebook, misalnya di Facebook, Praja Pos posting. Yang kena nanti bukan undang ITE, karena pertanggungjawabannya Praja Pos. Oke, Praja Posnya yang lebih ini ya. Ya lebih ke Praja lembaganya Pos, ya kan? Ya, lembaganya. Dan cara bagaimana mengetahui atau ini loh ciri-ciri berita hoax ya. Oh, ya gimana tuh? Berita hoax itu kan berita bohong ya, lagi ya. Bukan berita yang benar, tapi misalnya gini, ada berita wali kota Wakanda korupsi. Terus wali kota Wakanda yang benar korupsi, diduga korupsi, tapi bilang wali kota Wakanda itu hoax. Itu bukan hoax yang karena tidak senang dengan berita, bukan ya. Nah, caranya itu teman-teman bisa ngecek. Yang pertama adalah di judul judul itu perhatikan kalau misalnya wali kota Wakanda korupsi, fokus pada wali kota Wakanda korupsi. Bener apa enggaknya? Nanti dulu akan kita baca dulu. Oke. Nah, kemudian untuk memilah berita, siapa yang menerbitkan berita tadi? Sama seperti kita menjual atau penjual ayam itu banyak banget di Bontang. Tapi ada satu penjual ayam yang memang kita suka. Iya, benar. Sukanya kan karena enak, murah, halal, bersih kan gitu. Benar. Nah, cara juga ketika memfilter mana berita dan tidak adalah memilah media-media yang memang kita percaya kebenarannya. Jadi kalau misalnya Praja Pos teman-teman percaya, ya udah. Selain Praja Pos yang memberitakan, kita nggak percaya. Jadi memilahnya benar-benar. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada berita misalnya menuduh wali kota Wakanda korupsi, itu nggak boleh ketika tidak ada kata diduga. Yang menyatakan wali kota Wakanda korupsi dan tidak adalah putusan pengadilan. Putusan inkrah sidang. Pencuri saja walaupun ditangkap polisi, mencuri ayam itu harus ada kata diduga mencuri ayam. Padahal sudah ketangkap basah mencuri. Tapi harus kata diduganya. Tapi kan polisi tidak berhak memvonis itu ya. Jadi wartawan juga nulisnya juga diduga. Berarti kalau misalnya anggapan banyak orang gitu, termasuk saya pribadi gitu, apakah pernah kejadian kalau misalnya lembaga jurnalis yang besar, yang media yang besar gitu kan, itu tidak pernah melakukan sebuah hoax gitu, setting berita gitu bahasa kasarnya zaman sekarang? Kalau soal setting dan tidak tendensi kemana, biasanya bisa kelihatan. Misalnya nih wali kota Wakanda lagi, negara Wakanda gitu kan, mencari kesalahan segala macam, padahal tidak ada urusan kaitannya dengan banjir misalnya. Tapi tiba-tiba dia ketiduran tapi dia nggak sidak banjir. Sebenarnya kan tidak relate juga dengan ketika kepala daerah Wakanda tadi ketiduran dengan adanya banjir kan, gara-gara ketiduran terus nggak sidak banjir juga. Iya juga tidak jangan terlalu dibesar-besarkan. Jadi atensi itu bisa kelihatan nih. Cuman kalau dibilang hoax dan tidak, biasanya media-media besar akan berhati-hati. Benar. Karena gini ya, kalau
media-media yang sudah besar Ya. itu melakukan kesalahan, hukumannya dia akan bakal dibekukan, Ditutup ya. ditutup. Yang Oke. kemudian kan ada hak jawab. Jadi ketika Fidra diberitakan tentang korupsi, kemudian di dalam isi berita itu Fidra tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya, hak jawab. Ya, ya. Dan Fidra wajib dan mutlak punya hak jawab. Jadi di kode etik jurnalistik itu ada 12 pasal kalau tidak salah, sudah diatur ada hak jawab, kemudian berita soal pembunuhan dan segala macam, Ya. terutama pencabulan anak di bawah umur, Iya, misalnya iya. pelakunya di bawah umur, korbannya di bawah umur juga. Orang di bawah umur itu 18 tahun ya, bukan 17 bukan. kalau di kami ya. Iya. 18 tahun. Itu biasanya main inisial. Ya. Kemudian bunuh diri yang diekspos bukan soal bagaimana kenapa dia bunuh diri dan didetailkan. Oh, digambarkan secara detail. Nggak boleh. Ya cukup Kejadiannya. si A bunuh diri, kapan segala macam, nggak usah sampai dikorek-korek penyebabnya. Iya. Itu sudah ada aturan. Awalnya. Oh. Jadi sudah ada aturan. Nah, yang saya mumpung lagi sampai itu, Ya. kan teman-teman sering beri Instagram, Iya. di media ada yang Wakanda terkini, gitu Iya, kan. iya, Ada lagi iya. apa? Wakandaku. Bursa barang Wakanda. Iya, Wakandaku. Itu kalau kena, itu gudang ITE. Oh, bukan di. Dia bukan media, dia bukan siap. produk jurnalistik. Gitu. Walaupun ada yang memproklamirkan dia tergabung dari sebuah media. Enggak. Dia yang undang-undang pers itu untuk mendirikan media satu. Iya. Dia itu tidak Berdiri sendiri gitu kan, bukan di bawah dia media harus sosial. ada bentuknya kayak website. Iya. Bukan media sosial itu belum dianggap bukan dianggap pers. Oh, siap. Oke. Walaupun itu tagline-nya Praja misalnya gitu. Kalau Praja, kalau Di media sosial pemerintahan, misalnya. dia bukan bagian dari pers. Oh, iya. Dia bagian sumber informasi pemerintah. Oh, iya. Saya bukan pers. Oh, bukan. Ya, Makanya kalau di PWI misalnya, di UKW itu tidak boleh yang untuk uji kompetensi wartawan, sertifikasi itu ujian, dan tidak boleh TNI, Polri, pemerintah nggak boleh. Oh, ASN juga nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun hanya untuk mengetahui kompetensinya personalnya, dia mampu apa nggak mengikuti. Nggak boleh. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Oke. Ini kalau ngomongin tentang organisasi PWI, khususnya di Kota Bontang, ngontrol nih teman-teman nih yang tergabung di PWI. Misalnya dia kan pasti dengan media-media yang berbeda-beda Ya, kan, benar. media yang berbeda-beda. Kan media A, aturan mainnya beda, aturannya ini. Untuk menyelaraskan jadi satu, itu gimana tuh? Jadi pahami PWI itu kan lebih kepada soal personal. Minum dulu, Mas. Iya. Jangan kan tuan rumah. Minum, Mas. Ngopi dulu. Minum. Iya, silakan. Angkat gelas sama kawan. Oh, wes. Nggak kenal. Ini ada, nanti kalau editor bunyi, tung. Ada yang pas tadi kita lagi, tung. Ada Babe krrrr. yang munculan lagi ya. Anjul asap ya boleh ya? Kartun gitu. Iya benar ya. Biar lucu dikit ya. Karena ini dari tadi pengen lucu agak serius banget. Sebenarnya kita berani agak lucu memang. Enggak juga, aku udah lucu Oh biasa. iya, garing ya. Gagah gini berwibawa Mas. Jangan sampai ini minuman ini keluar dari hidung loh. Jadi lanjut. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bontang itu dia membawa dirinya secara personal, dirinya sebagai wartawan, bukan dia Sebagai lembaga. tidak. Oh. Jadi Fidra walaupun Fidra di Praja Pos, Iya. ya nggak akan ada hubungannya sama Praja Pos. Dia lebih ke personal, Fidranya. Kalau ngomongin tentang pergeseran zaman sekarang nih, orang bukan sedikit lah, agak banyak sekali meninggalkan yang namanya baca berita, lebih pengen atau cepatnya dengan media sosial gitu. Nanggapinnya tuh gimana tuh? Itu yang masalah PR yang kami itu disrupsi digital nih, disrupsi digital. Oke. Jadi website atau produk berita yang sebenarnya itu memang terkalahkan dengan kecepatan dan kemudahan orang untuk mendapatkan di media sosial. Apalagi di grup WhatsApp gitu kan? Ya,
WhatsApp RT yang ada, Iya. kan ada orang sok tahu walaupun dia bukan wartawan, tapi Dan jago sibuk debat lagi. nge-share gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. ya, Sehari bisa 10 kali lebih. ya benar ya. Itu apa ya namanya ya? Terutama dengan saya itu sangat sayangkan. Kadang kan di grup WART atau di grup media sosial Wakanda Terkini atau segala macam itu kan ada anak yang curi mangga, di-share videonya dengan gamblang. Iya. Kalau di produk pers, jurnalistik itu nggak boleh. Iya. Anak-anak harus di-blur wajahnya, gitu kan. Iya. Kemudian, ini lebih ke penerbit, anggaplah ya, menerbitkan beritanya mau diterbitkan nggak? Iya. Itu biasanya tergantung dari medianya. Kalau temennya saya di pranala.co, saya lebih urgensi untuk menerbitkan berita ada anak diberitakan nolong mangga. Sama. Urgensinya tuh saya nggak terlalu sih, nggak akan beritakan. Iya. Jadi itu tergantung selera kebijakan redaksi masing-masing. Iya. Tapi yang saya sayangkan, terutama Ada teman-teman media. yang sering nge-share berita atau sering nge-share video-video yang tadi pencurian anak di bawah umur masih SD curi mangga terus nggak diburu wajahnya. Itu kalau saya jadi orang tua saya adukan ke undang ITE. Dan itu boleh. 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 Ada aturannya. Double berarti anak ya? di bawah umur loh itu. ITE sama yang di kalau dia wartawan misalnya tidak Kalau ngeblur. nggak boleh. Itu yang kena. Tapi kalau undang ITE dia kan bukan produk jurnalistik. Nah sama ada. Sama kecelakaannya itu memang harus diblur atau Ya gimana? darah-darah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Darah-darah itu nggak boleh. Ini kalau misalnya hari kurban itu diblur juga. Eh, Banyak darah kan itu kan. biasanya di blur. Sekarang itu filter-filter di media sosial, Instagram atau Facebook biasanya ada peringatan tuh. Oh iya. Coba lihat. Atau di YouTube deh. Kayak senjata tajam gitu juga. Atau darah ngerokok kan nggak boleh. Kena ban. Kena beda. Sama Benar, kan? sama sekarang juga kayak yang zamannya Five kan itu tidak semua bisa langsung ngepost atau upload Iya. video itu. Iya. Jadi ada kandungan kimia 18 juga. tahun plus, Plus ya, ya, gitu ya. ya. 21 plus kalau untuk 21 plus ya. Nah, kalau untuk Jadi memang mungkin itu juga di kementerian media sosial juga sudah mulai diberlakukan itu. Oke. Darah itu nggak boleh. Kemudian kami kan kalau di wartawan sering dapat kalau cepatnya ada berita kriminal sering diberitakan. Kami kisah Polres punya grup. Iya. Tapi ada era khusus nggak sih misalnya isu restoran secara personal. Wah, ini sebentar lagi bulan Ramadan nih. Biasa kan ada ya razia apa sih istilahnya itu penyakit pekat ya, penyakit masyarakat gitu. Sering terjun langsung kah atau menugaskan untuk di institusi Pernala itu? Kalau saya di media saya sendiri sih, jadi kalau wartawannya nggak bisa turun sendiri. Iya, dan suka ya memang ya. Biasanya kalau gerebek Ya. pantai pijet, THM ya, wah, THM. seneng banget lah. Oke. Dulu waktu masih sering di lapangan itu yang paling ditunggu. Oh iya benar. Pura-pura liputan, Iya. pura-pura sih. Memang liputan. Liputan. Tugas ya, tugas negara. Sambil meneropong banyak. Iya. Bagus sih. Bagus. Wajar ya laki-laki ya. Nah itu barang sebenarnya tadi laki-laki juga ikut saya teropong. Saya bukan lihat perempuan loh tadi. Belum sembuh ya, Pak? Karena yang berjalan ya. Pantai pijet. Laki-laki khusus laki-laki. Iya benar. Yang begitu laki-laki juga. Ah. Bagi saya. Senang ya. Kamu senang ya itu. Ya kita kembali tentang dunia perjurnalistikan yang sekarang ya agak sulit lah ya, menurut saya itu agak sulit. Ini hampir semua ngerasa ya, termasuk orang yang suka share, yang suka itu ya tadi udah ditanggapin sama Isur juga, nanggapinnya memang harus jeli memilihnya Ya. gitu ya, memilih beritanya itu yang Ini disampaikan. Pak Potong. Berita hoax yang paling tinggi, yang sering paling surveinya berdasarkan penelitian itu tentang kesehatan, sama agama. Agama dua itu. Bahaya banget. Itu belum tentu kalau itu ditambah lagi ada yang suara tiba-tiba kecil itu kan. Iya. Baru tambah musik-musik dikit. Iya. Terus sambil menangis. Aduh. Kutipan ayat. Saya juga nggak percaya itu benar enggak atau enggak. Nah, terlepas dari lembaga diri atau institusi yang Isur naungin saat sekarang, kalau nanggapin hoax atau berita yang lagi viral gitu kan, itu kamu gimana, Sur? Kalau berita viral, kalau masih
ini kelemahannya teman-teman wartawan juga ya. Iya. Ada viral, terus Ikutin. teman-teman media wartawan malah kejebak memberitakan, Iya. langsung memberitakan tanpa mengcross-check kebenarannya. Ini contoh kasus. Iya. Waktu kejadian ada video pupuk pabrik Altino meledak. Iya. Itu kan berita muncul di media itu, berita itu baru 1 jam setelahnya. Iya. Karena cross-check kebenarannya. Oke. Jangan sampai kejadian tidak dibantah. Kenapa diberitakan itu juga salah satu bagian dari kita mau pengen meluruskan nih. Benar. Benar atau tidak nih. Iya. Juga. Nah, makanya kadang kan kok lambat sih, bukan seperti itu. Iya. Ada tata caranya. Kita cross check ke PKT, tanya kebenarannya. Nggak bisa langsung. Yang kita tanya pun juga harus orang yang berkompeten dan bertanggung jawab kan. Walaupun di PKT masa saya tanya yang untuk ngesapu di PKT kan nggak nyambung. Iya, benar. Kan, gitu. Jadi, Betul, saya misalnya lagi lewat di PKT gitu kan, kamu tanya itu berapa ya? Nggak mungkin kan. Jadi biasanya kami ke Korkor, ke Humas gitu kan. Mengonfirmasi, mengcross check. Jadi ada check and recheck. Check and recheck berarti ada terlepas dari berita tadi ya, Sur. Ya. Berarti di handphonenya Isur ini semua pejabat penting yang ada di dan wajib Dan ya. biasanya paling kendalanya kalau di wartawan itu sakit kepala kalau ganti nomor. Makanya jangan sampai ganti nomor kalau sudah wartawan tuh. Berarti nggak boleh yang itu nomornya harus yang abodemen ya. Iya, dan jangan pinjol lah. Iya. Kalau sudah pinjol kan pasti otomatis terganti nomor kan. Iya, benar. Jadi mending jangan pinjol. Karena kalau sudah terganti itu kita udah mintanya tuh minta beneran tukeran. Iya. Nggak minta dibuka agenda PMK kita catat, enggak. Hati-hati juga kan nih ngomongin pinjol, saya mau curhat sedikit nih. Iya. Ada yang mencatut nama saya dan nomor handphone saya gitu kan. Padahal saya tuh akrab enggak sama orang ini. Mungkin tapi tiap hari saudara Fidra mencantumkan di bio IG-nya hubungi saya, konten kreatornya diambil kan. Oh, mungkin itu ya. Bisa jadi ya. Memang Anda ikut ambil Bisa jadi. pinjol. Iya kan, bisa jadi. Adakah atau adaku? Adakah? Sur, kamu udah cukup lama lah di Bontang. Lumayan. Menurut Isur pribadi, Bontang sekarang, Bontang yang zaman kita sekolah dulu, zaman masih kecil dulu, itu seperti apa, Sur? Apakah Seperti apanya ya? kalau dari segi infrastrukturnya pasti ada perbedaan budaya yang saya ingin tanyakan. Maksudnya karakter masih inikah Bontang banget kah, maksud gitu? Pasti tahu yang orang-orang era dulu tuh benang berahnya orang Bontang tuh karakternya seperti apa gitu. Bontang itu kan tidak punya suku atau orang heterogen asli, kan. Jadi kita ini kan banyak beragam, jadi nggak bisa dibilang seperti apa punya budaya Melakan juga tidak pernah ada kan. Baru-baru ini aja kita membukukan bahwa ini adalah tari Bontang, padahal Iya. gitu juga Hasil campuran lain. Jadi Bontang itu kan kalau dari berbagai sisi yang saya lihat, kota yang baru berkembang dan akan berkembang itu soal banjir pasti akan terjadi. Itu pasti karena pembangunan di mana-mana gitu kan. Kita bisa lihat lah. Lahannya juga nggak terlalu luas kan? Ya, kita bisa lihat bako-bako sudah habis kan banyak perumahan. Dulu kan saya nggak pernah lihat ada perumahan di belakang Senga Putra Bangsa kan. Dulu kan cuma hutan bakau ya. Iya benar. Kalau Pak Mojok dulu kan. Enggak itu di situ itu tempat para maling-maling lari melarikan diri kan. Ada gerbek judi. Pisangan gitu kan. Pisangan itu kan tempat kita sekolah dulu. Dulunya kan jalannya batu-batu sekepal. Ya, rumputnya segini kan. Rumput bakau segala macam. Kalau beruntung ketemu kuntilanak gitu kan. Kuburan di dekat bandara gitu kan. Betul. Sekarang kan udah berkembang. Sudah bagus. Jadi di situ pasti banjir karena emang tempat pengenangan air kan di situ dulunya gitu kan. Terus di Patimura, karena Golkar, Timpos ke sana, dulu hutan-hutanan. Iya benar. Jalan setapak. Kiri kanan dulu banyak kebun kan? Dan rawa kan? Ada kebun. Jadi kalau banjir di situ ya wajar karena masih dulu rawa. Jadi jangan salahkan jangan salahkan pemerintah, tapi emang dasarnya alam itu emang tempatnya genangan air di situ kamu tinggalin. Iya. Jadi kalau banjir ya resikomu kan gitu. Iya. Tapi cara menyikapinya kalau saya pribadi sih paling utama adalah ini udah tahun nih banjir nih.
cara menghadapinya aja, adaptasinya kan sebenarnya. Sebenarnya resiko kita ya, hutan bakau kita kan habis. Nggak usah nunggu hujan deh. Iya. Tadi Rumah air pasang ya. Iya, sampai Setiap kan tinggal dekat bakau juga. Iya benar. Jadi Semata kaki tadi. itu lah resikonya kan. Jadi Resikonya motor berkarat. kalau dari sisi perkembangan Bontang kan alhamdulillah kan kita bisa ngeliat. Saya tuh ngeliatnya dulu masih SMP SMA kan masih satu jalur gitu kan. Iya benar. Kalau soal budaya sih Pit, atau makin kesini sih alhamdulillah kan masih aman sentosa Bontang. Iya. Kemudian nggak ada hal-hal yang apa ya, kita masih akur, Bontang warga Bontang masih akur walaupun pendatangnya dari Sulawesi, dari Jawa, dari Kutai, Iya, Banjar, Batak, Bima. Toraja banyak banget, tapi kita masih adem-adem aja kok, nggak pernah meributkan soal pendirian gereja yang ditolak, nggak ada kayak Iya. deretan muslim ya kan. Iya. Masih aman, kita masih enak cari makan, Iya. kita masih enak coli. Ya. Apa tuh? Coli itu apa? Cocor lidi. Caca. Ya, lidi ya. Iya. Ya, pentol lah, makanya Ya, pentol. gitu, beli coli ya. Iya. Terus Iya, brokok. hal-hal yang kita suka kita bisa lakukan, Iya. gitu kan. Mau apa saja bisa. Jadi Oke. Bontang tuh kayak rumah yang apa ya buat saya? Rumah yang kalau sedih ketika nanti misalnya PKT Badang nggak ada, itu yang di kepala saya sih. Iya. Sesepi itu kah? Gitu kan. Kan sudah sempat parno nih. Iya. Seserem itu gitu kan Iya. ya. Badak mati, PKT udah nggak ada, orang pergi semua. Itu ketakutan ya, Ketakutan. paranoidnya ya. Tapi tunggu, saya bilang, sebelum Badak habis, PKT habis, saya pergi dulu kan. Oh, ancamannya gitu. Saya akan minggat ke kampung istri. Oke. Ya, Sur. Kalau ngomongin tentang obrolan kita ini sebenarnya nggak ada titiknya nih. Komanya aja ya. Koma terus, jadi Iya. pengen dihajar. Ya, sebenarnya masih muka dimah aja sebenarnya obrolan tadi. Bener ya. Ya, obrolan yang menyenangkan gitu. Ini masih kalau ini Dua ini masih, kalau lapisan itu ini baru lapisan kedua loh. iya lapisan belum ya. Belum sampai yang ke inti ya. Oh, iya, inti belum. Tapi gini, Sur, kalau sekarang nih ya seiring berjalannya usia gitu kan. Berapa sih usianya? Oh, ya, sama kayak Bapak. Berapa? 40. 82, 83. 83. 81 ya? 81. Nanti Maret. Maret ya. 41. 41 kayak 39. Ada sih. Ya, Sur, Oke, kalau misalnya itu kan ada sesuatu yang ya pernah kita obrolin bukan di kamera lah ya. Iya. Kita pernah obrolin kemarin kan. Kita aja mohon maaf ya, boker atau BAB tuh kayaknya energinya udah terbuang banget gitu ya. Kayaknya sayang gitu kalau mau ngeluarin gitu kan. Itu kadang jarang olahraga. Sekarang aku udah enggak. Oh, sudah Udah enggak ya? aktif olahraga. Olahraga apa sekarang, Sur? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Enak ya. Dipaksain, jadi seminggu. Kebetulan PT Badak itu Ada jadwalnya buat ya, pers kami ya. diajak sama PT Badak dan wartawan tuh seminggu sekali dibayar sama PT Badak. Raket gratis ya? Hah? Raket. Ya, enggak Oh, lah. beli sendiri. Enggak bayar masing-masing. Cuman kalau Masing-masing. gedung 2 lapangan tuh full, Iya. malamnya gratis. Tapi raket yang harga berapa nih kalau tahu nih? Nah, Seorang iser. biasanya mau tahu ya, Iya. batangnya itu diambil dari Peluang pisang. bukan dari kawah dasar Krakatau. Wih, Coba. kawah. Terus senarnya itu Bulu domba. lain dong. Apa tuh? Itu dari serabut pelepah pisang Heeh. zaman Majapahit. Oh iya. Coba ya, Iya, kan? iya. Itu kalau dipukul Iya. pas bunyi. Baru ngomongin tentang hoax ya teman-teman ya. Saya baru merasakan penyebar hoax secara langsung. Nah, karena kalau sudah mukul itu kayak diambil dari dari Iya. dasar Krakatau, pas mukul tuh Wah, udah terbawa tenaganya, auranya ya. Majapahit. Wih, Jadi sebenarnya. keluar semua merah. Tolong lihat deh. Oh, iya. Dipukul tuh kayak Setelah dengernya bingung. 1000 bayangan. Sebelum kita tutup lah, Ya. kalau kembali ke dunia radio masih pengen nggak? Biasanya seorang penyiar kan katanya kalau sudah sekali cuap di depan mic itu pengen sekali. Pengen, tapi kan nggak bisa sesekali 2 kali karena
ketika ini pesan sih karena untuk melakukan sesuatu itu nggak boleh kita misalnya tidak masih fokus dengan peraja atau konten ini. Yang paling sulit itu soal kontinuitas, soal konsistensi. Dan saya nggak suka kalau tidak konsisten. Jadi kita bikin Spotify dulu ya. Iya. Jadi, makanya minum lagi. Yang buat orang Indonesia atau saya pribadi ya bukan Indonesia maaf. Saya itu sama wartawan saya kalau tidak konsisten biasanya saya marah. Ya pasti biasanya tapi oke lah kita maklum dulu kamu sering buat ini 2 kali 3 kali tapi makin kesini lama nggak ada lagi kontennya atau segala macam kan nggak bisa kayak gitu. Makanya sering diajak ada beberapa teman-teman radio ngajak bang siaran lagi. Saya bilang saya mau hari ini tapi apakah ada jaminan ketika bisa besok lagi? Iya karena ketika kita sudah siaran radio kan ada tanggung jawab moral. Coba bayangin ada yang dengerin kita terus di rumah sana kenapa sih gila misalnya sampai mudahan besok ada lagi kita kan berdosa biar kecewa biar kecewa sama orang tadi. Makanya konsistensi itu paling penting. Kita dulu pernah jadi obrolan di belakang layar lah ya. Ketika misalnya ketika fader mixer kita radio kita matikan, penghuni neraka terbesar adalah zaman kita dulu ngomongin adalah punya radio. Karena harus ngebohongin diri sendiri. Mau kita punya masalah hutang kah, masalah pacar zaman dulu kah, masalah apapun kita tetap harus memberikan sesuatu yang menyenangkan kan. Karena punya radio itu kan kayak artis, entertainer superstar ya, zaman dulu kan. Istilahnya artis entertainment. Jadi jiwa menghibur itu wajib dimiliki. Karena kalau penyiar itu nggak bisa menghibur dia bukan penyiar. Kan banyak cara untuk menghibur seorang. Misalnya kan karakter penyiar kan macam-macam. Ada yang memang dia untuk tanggal lagu atau non-stop musik. DJ style atau memang dia penyiar yang memang khusus dialog, ngupas macam-macam masalah. Nah kan banyak hal ya. Tinggal dipilih saja mau yang kamu sukanya di sebelah mana. Kalau saya sih sekarang lagi belajar sebenarnya. Kalau dulu waktu di zaman radio nih teman-teman, saya tuh paling menolak untuk dialog, talk show. Padahal itu sesuatu yang menyenangkan ternyata. Benar. Ajak ngobrol bisa kenal karakternya orang, jadi karakter pribadi. Itu yang makanya kenapa umum bidang nggak tanya saya jawab. Kamu kan pernah nanya. Kenapa saya mulai jadi wartawan? Kamu nanya. Kenapa saya menjadi wartawan? Itu karena tadi di wartawan itu kita terus disuruh belajar, dipaksa untuk terus belajar. Iya benar. Contoh misal malam ini. Malam itu kan kita udah bilang, kita udah ngomong akan membahas masalah tentang Bontang segala macam. Itu dari pagi tadi saya udah baca lagi tentang Bontang. Iya, visi-visi apa segala gitu. Intinya gitu. Tapi ternyata enggak kan. Enggak. Nah, karena berpikirnya wartawan itu harus serba bisa dan tahu. Contoh gini, besok itu misalnya ada agenda tentang peresmian rumah kreasi anti korupsi misalnya. Ya kan gitu. Misalnya. Iya. Nah, malam ini kalau kita cuma beritakan tentang seremonial peresmiannya saja kayaknya udah biasa. Bakal dimarahin sama redaktur nih. Iya. Tapi cari apakah pernah nggak kita Bontang tuh urusan berapa sih soal korupsi? Iya. Kulik lagi data. Jadi belajar terus. Ketika kita ngomong meliput soal perceraian, kan ada proses nanti di KUA, di pengadilan agama itu kan soal wawancara dan segala macam. Minimal kita tahu apa itu perceraian, pasal berapa. Yeah. Jadi dari situ belajar lagi nih, bukan tentang buku perceraian, tahapan-tahapan perceraian itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita wawancara kita jadi saja, jadi kayak kambing ompong gitu. Kualitas kewartawanan kita dipertanyakan. Narasumber yang kayak kamu enggak, kalau terima wartawan kayak gitu kan tidak berkualitas sekali wartawan ini. Baru belajar ya. Jadi kesannya magang. Wibawa kita sebagai wartawan itu nggak dapet. Iya, sama kayak kita dulu siaran radio kan. Paling tidak kita harus mengetahui grup band mana atau artis mana yang apa akan kita mau ngomongin kan gitu. Dan kita juga dulu pernah main ini kan, main tebak-tebak lagu yang akan terkenal ya. Pernah kan? Lagu Diktani misalnya. Prediksi. Main prediksi. Jaya.
Zaman dulu kan kita belum mendengarkan karena kaset kan. Dari judul lagu aja nih teman-teman kita udah harus memprediksi ini lagunya akan booming, yang akan diputar di televisi zaman dulu di MTV atau di RCTI waktu itu kan. Mungkin lebih ke Delta. bukan prediksi tapi jagoan saya nih. Lagunya. Jadi kayak liriknya. kita mau memperjuangkan ini bisa populer dan viral, didengar banyak orang. Iya, viral. Lebih ke pilihan hati sih. Iya, pas Kayak momennya ya. Opera hentikan saja. Wesik. Nggak ada yang tahu Soim kan? ya. Oh, Soim. Soim. Masih ada. Spirit of One Music ya. Kalau nggak dulu Ribas. Ribas, Fahri Sabir. Abbas. Sabir. Fahri Abbas. Ribas itu Fahri Abbas ya? Fahri Abbas. Bukan Sabir. Bukan. Fahri Abbas itu. Yang lagi ada eros-erosnya gitu kan. Dulu Salon Seven kan masih gabungan sama Jikustik. Jeronimo FM. Iya, Jikustik kan. Ya, Jikustik di Jeronimo kan. Ya, biarin. Oke lah, Sir. Ini berapa durasi sih? Sudah panjang. Cukup ya. Yang ngedit juga agak-agak sudah butuh waktu kopi. Nggak perlu lende edit lah. Ada lah nanti yang Biarkan kata jorok aman lah ini. Oke, Sir, selalu sehat. Ya, Selalu terima kasih, sama-sama. apa ya? Tadi aku akan belajar, selalu belajar dan belajar itu yang akan selalu tertanam. Dan terima kasih ya ilmu-ilmu yang terdahulu. Cuman kalau menyampaikan tidak konsisten dengan sesuatu. Dan banyak tanggungan masalahnya, Sir. Mudah-mudahan Iya. konten ini konsisten. Amin. Ya, minimal 100 episode. Amin. Ya tunggu. Biasanya cuma 10 aja sudah selesai. Aduh, jangan deh, jangan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, Thank you, sukses. Oke, teman-teman. Thank you yang di belakangnya Pak Amir, Pak Iskandar yang lagi syuting. Asik. Pak Iskandar juga ikut syuting. Ikut ya, Kirim ya. bro. Begadang ya malam ini ya. Makasih Pak Iskandar udah nonton, udah temenin. Kita rekamannya lagi di malam hari nih, teman-teman. Karena jam subuh ini, jam subuh. Oke. Gimana? Baik, saya tutup dulu nggak habis-habis nanti. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Ngonten ngobrol santai tentang apa aja, dan terima kasih juga buat Isur yang sudah Ya. bergabung di ruangan ini. Nanti kita juga akan keliling dengan tamu-tamu berbeda. Semoga juga bisa memberikan manfaat ya, paling tidak untuk personal saya pribadi di obrolan malah di hari ini, teman-teman. Saya Fidra pamit, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Este podcast